Lah damelipun terowongan menika sekitare tahun 43 awal. 42 atau 43 awal. Niku mulai. Nah, sasampunipun menika rampung damel niki kurang lebihnya ya 3 tahun. Sasampunipun dados menika lajeng kagem ngrumat alat perang. Kados dene mortir, kanon, bom, sak piturute, granat wonten mriki. Nek damele niki dipun dinamit. Dados mawi kaya dene diceplosi nika dinamit nika lho. Kados dene bom niki lho, ning alit. Nah niku lajeng mangke sampun sami retak-retak sami bengkah-bengkah niku lajeng pun titiki mawi betel niku. Lajeng kotoranipun dipun keluaraken mriki. Dados mriki niku riyen kebuak tumpukan sela. Tatal-tatal niku istilahnya. Gua di sini ini sebetulnya kalau kita lihat ini bukan murni artistek dari Jepang. Ini adalah bentuk-bentuk ini, arsitek ini diilhami. Kalau kita melihat di Taman Sari itu ada semur gumuling. Nah, semur gumuling itu adalah bentuk pertahanan. Seandainya nanti kerajaan itu ada bahaya, ini semur gumuling untuk istilahnya untuk melarikan, untuk penyelamatan. Dan semur gumuling ada lorong-lorong saling terkait. Di sini juga begitu. Lorong-lorongnya saling terkait. Nah, ini tidak sembarangan mungkin Jepang juga membuat seperti ini tidak berani main-main. Karena alamnya juga di Jepang dengan di sini lain, dan struktur mengenai ini batu-batuan juga lain. Yang tahu adalah dari masyarakat kita. Ini perlu diketahui, ini batunya adalah batu beresi. Jadi ini memang Jepang ini juga atas masukan kemungkinan ini juga dari Ngersodalu. Nah, nek korban sing sami damel niku wanci wonten. Niku nggih ragi kathah niki, kurang luwih nggih sedasa tiyang niku korbane niki. Mergo niku le korban niku sami pejan niku dinamit sing macet. Niku rak dithithiki watune, jebulane watune iso gempal, iso amblek ning dinamite muni sehingga tiang-tiang sing do kerja niku salong do kejeblukan. Wah, niku wanci wonten. Niku sing tiang beluran niku gandeng awake mriyang gitu. Mboten sehat niku rak rada lemah kerjane, dadi nggaruki tatal niku lemah ngoten. Anu nggih meksa dipecut jenggan. Mula kula pun matur. Niku jan dipecuti niku. Nek mboten iso sehat temu-tamel ditokke le nyambut gawe niku ditokke kan laren. Sing sarana pejahe niku tembak utawa dipecut niku mboten. Pejahe niku karana niki gejeblukan dinamit niki. Dadi mboten masalah ditembak niku mboten. Sekitare tahun 50-an 8, 57 mriku. Nggih. Wingit niku. Soale kula nggih kerep napa turu ten bulak ten dadah ngeten niku diweruhi niku tiyang sepuh mawi jubah nika. Kadang-kadang nggih niku nek macan ten mriku ten dhuwur niku ning sing etan niku macan didodok nika. Niku nggih ilange mboten ngerti kula. Sawer niku ten aspalan dalan ler dan sing dalan ngulon ngetan niku nongkrong ten pinggir dalan ngoten niku kaya dene ndanyang nang pripun ngoten lho. Dadi nek upama diwuruhi kula mlaku ngoten Malang ngoten niku kula mandeg ndelok ngoten niku. Mangke sak kedhep netra pun ilang, pun mboten ketok niku. Macan napa niku ndodok niku macan niku sak blok niku lho putih ireng lurak niku lho. Niku ndodok lingguh ngoten niku ten tengah dalan. Kadang-kadang niku ten niku nggih tempat sing nggih
bekas tembakan londo niku nggih nongkrong ten mriku. Nek sawere niku Malang ten Tengah Ratan ngoten niku, Jur Ngidul. Niku sak kedhem metra padane kula weruh ngoten niku kula delok jan gleger ngoten niku. Mangke kula kedhem ngoten pun ical. Lelunga mboten ngerti. Mboten nonton swara napa-napa, pokoke mboten ngerti lelunga. Sak sampunipun bom niku diresiki bar G30S 65 niku kan bom niku ditarik kalih pihak pangkalan. Dianggote mawi truk. Lah bar niku rak nganggur pinten-pinten taun. Dadi ketutup alas glagah alang-alang kalih rondo-rondo semoyo niku. Lah niku sawere kalih landak, kalih blacan, kalih luwak niku kathah mriki. Nek mlebet tiyang ngajeng sumurep mlebet do mboten wani. Ya bahasan pun niku pun resik bome 2006 ora enten gempa. Nah bar gempa niku ngriki terus keweruhan saking pihak pariwisata Purbakala Prambanan lah niki istilah dikuasai kalih Purbakala. Yo diresiki. Kagem ngrimat alat perang. Kados dene nggih bom anton sik alit, anton sik ageng, lah sik ageng mawon enggo spriki tesih niku ten ler niku, trewangen sing jugruk niku. Niku sing paling berat piyambak. Niku bobote karo 0,5 ton mawi kitiran ngoten. Bome niku karo 0,5 ton niku cacahe riyen kula hitung 17. Nah, gandeng Jepang kalih Londo niku dusir kalih masyarakat, kalih rakyat Indonesia. Niku terus ajenge lunga niku damel kenang-kenangan. Bom niku dibendeng setunggal. Jeblok rak ngoten sehingga terowongan niku amblek. Sanesipun sing jeblok niku ketutup watu do bengkah-bengkah niku. Mriki niku sing karo 0,5 ton niku jeblok niku desa mriki niku kaya digegeblok niku kebuak pego ireng niku lho Pak. Dados wah pun mboten ketinggal desa mriki niki. Karena Jepang ini di Yogyakarta itu bukan sekedar menduduki Yogyakarta seperti daerah-daerah lain, karena Yogyakarta ini ada nilai tersendiri bagi Jepang. Sekarang dengan mengapa Jepang lain daripada yang lain untuk Yogyakarta, mengingat Yogyakarta ini adalah kerajaan yang mana kita tahu siapa rajanya, yaitu Sinuhun Sultan Hamengkubuwono IX ini sudah terkenal di seluruh ataupun katakan mendunia, karena beliau Sinuhun ini juga dulu berada di luar negeri, khususnya di Belanda. Nah inilah nampaknya Jepang ini membaca, melihat posisi Yogyakarta, sehingga posisi Jakarta ini bagi Jepang adalah juga dibuat istimewa dalam rangka strategi atau siasat perang Pasifik ataupun perang Asia Timur Raya saat itu. Maka Jepang ini mengistimewakan di Yogyakarta. Setelah Yogyakarta itu Jepang masuk di Jakarta, tentu saja yang jadi perhitungan adalah penguasa, yaitu Sinuhun Sultan Hamengkubuwono IX yang tadi sudah kita katakan. Nampaknya Jepang ini juga tidak main-main menduduki Yogyakarta. Bukan melihat Yogyakartanya, tapi pertama kali melihat sosok penguasa yaitu Kasoran Yogyakarta. Ya, bisa berhasil Jepang ini bisa bertemu dengan Sinuhun Sultan Hamengkubuwono IX. Tentu saja di situ Jepang memperlihatkan dengan hasil istilahnya hasil mempelajari karakter khususnya orang Yogyakarta, Jawa khususnya Yogyakarta.
Nah, dipelajarilah sehingga Jepang masuk Yogyakarta itu dengan cara-cara strategi yang lain dengan pendudukan Jepang di wilayah lain, terutama mengenai posisi Ngesodalem sendiri. Jepang itu gengsinya tinggi. Perlu diketahui, Ngesodalem itu saat dinobatkan, istilah dijumenengan menjadi Raja Kasultanan Jakarta itu kan saat itu Belanda masih ada di Yogyakarta. Gubernur Jenderal lah yang istilahnya menandatangani pada waktu penobatan. Nah, Jepang tentunya di sini juga, Jepang ke sini karena ini sudah yang eranya Jepang, ingin sekali biar ada ikatan emosional, karena perlu diketahui Jepang itu juga kerajaan kekaisaran. Masuknya Jepang agar diadakan penobatan lagi, ini akan dijadikan referensi ataupun sebagai penguatan nanti untuk ke kekaisaran Jepang. Nah, sekarang Kesultanan Yogyakarta sudah di bawah pengaruh Jepang dengan bukti bahwa kemarin sudah dinobatkan oleh Belanda atau Gubernur Jenderal, sekarang Sultan mengiyakan dinobatkan oleh Jepang. Jadi inilah. Tapi berkali-kali saya katakan, ini Sultan itu sebagai negarawan ataupun sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Kalau seperti kita mungkin sedikit, kenapa kemarin kita sudah jumenengan dan tidak ada hubungannya dengan penjajah? Itu mungkin begitu kalau kita, tapi Sultan ketika itu Hamengkubuwono IX sudah berpikir secara jauh ke depan, sehingga tidak ada lain mengiyakan. Sebetulnya masyarakat Yogyakarta dinobatkan itu ya marah. Sebetulnya seandainya saya ketika itu lahir saat itu marah, kemarin sudah dinobatkan, sekarang kan dinobatkan lagi, apa-apaan gitu. Tapi yang namanya siapa? Kembali lagi Sinuhun, ini penggalihnya adalah ke depan. Ini kita nggak tahu. Saat itu nggak tahu. Yogyakarta itu memang di dalam Jepang itu sudah mendapatkan lingkaran ataupun mendapatkan pilihan. Kalau seandainya Jepang bisa menguasai Indonesia, khususnya di Jakarta, sebelum secara luas bahwasannya Yogyakarta sebagai barometernya Indonesia, Jepang sudah berpikir bahwa urat nadinya Nusantara ini adalah di Yogyakarta. Ini Jepang sudah mencatat seperti itu. Ini terbukti, tidak main-main, gitu. Menobatkan, minta dinobatkan lagi yang kedua tahun 4 Agustus tahun 1042 itu kedua kalinya nggak main-main. Begitu alasannya Jepang menobatkan lagi dalam rangka untuk melegalkan bahwasanya sekarang itu yang berada di Jakarta itu adalah Jepang. Jepang itu memberikan saran apa yang bisa kami Daimon Jepang, Dainapong Jepang itu membantu khususnya di Yogyakarta. Nah, ini sangat luar biasa. Sultan sendiri membuat strategi bidang pertanian, penguatan perdagangan. Ini Sultan membuat rencana yaitu bertemunya Sungai Progo dengan Sungai Opak. Nah, ini kan nggak main-main. Bagaimana bertemu di Samudra India? Tidak. Pertemuannya langsung di sini. Nah, Jepang saat itu juga orang cerdas istilahnya saat itu juga berpikir, Sultan punya ide ini gila, kok akan mempertemukan Kali Progo dengan Kali Opak, padahal jauh di sana dan pertemuannya ya nanti di Samudra itu aja, tempatnya jauh. Sultan enggak, pertemuannya ini. Maka saya mohon bahwa masyarakat saya ini sudah saya siapkan gotong royong istilahnya saat itu. Nah, Jepang ini juga concern terhadap budaya gotong royong, sehingga Jepang tidak mau istilahnya kalau Sultan bilang gotong royong, Jepang sama sekali tidak mau mengganggu masyarakatnya untuk kerja bakti membuat slogan di sana, dan biayanya juga sebagian dari Jepang membiayai, sangat luar biasa.
bidang pertanian juga begitu. Kalau dulu kita menanam itu tidak seperti sekarang. Kita melihat kan sekarang ada ngurit, itu Jepang yang membuat sistem ngurit Jepang, dan tandur itu dipakai garis. Pakai garis kalau kita melihat pakai apa ya, tampar atau apa, atau pakai alat bambu dengan ukurannya, itu Jepang. Itu sangat luar biasa. Irigasinya, bagaimana cara mengaturnya, itu Jepang. Ditata, dan bagaimana penatamannya kan mundur. Kalau dulu enggak, sehingga cara pemeliharanya juga enak. Kalau kita membersihkan rumput-rumput, karena teratur antara tanaman satu dan tanaman dua dan lainnya teratur, itu Jepang. Dan juga pandainya Sultan. Ini juga akan saya persiapkan untuk pertanian yang Anda, saya bilang jangan Jepang, Anda mau memberi ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Nah, kalau orang Jawa saya, Yogyakarta, kamu ambil di sana, nanti bagaimana untuk pertanian ini? Sehingga apa? Jepang mengiyakan. Sebagian itu membuat Selokan Mataram, perempuan-perempuan, ibu-ibu itu diberikan petunjuk oleh Jepang di bidang pertanian. Ini sangat luar biasa. Sehingga praktis rakyat Yogyakarta itu sibuk. Maaf, jadi kalau bilang itu, saya kan juga informasi, belajar dari saksi sejarah. Maaf ya, wanita-wanita untuk hiburan itu Jepang membawa sendiri dari daerah lain. Ya, ini catatan. Karena apa? Jepang menghargai Sultan. Nanti bagaimana? Ya toh? Di kompleks kalau sekarang Kota Baru itu yang pusatnya, itu yang sekarang rumah sakit DKT itu kan dulu pusatnya Jepang di sana. Dan wanita bukan orang Jogja. Artis tadi saya bilangkan bahwa wanita disibukkan. Kalau waktu senggang, wanita itu yang mengirim, yang memasak, dapur-dapur untuk itu tenaga-tenaga kerja bakti di sana. Sehingga tidak ada kesempatan dari mulai anak-anak kecil sampai itu semuanya bekerja untuk usaha membuat Selokan Mataram. Sehingga maaf, yang tadi itu untuk hiburan. Itu tidak mungkin rakyat Yogyakarta dan Ngesot Dalem juga, ini rakyat itu sekian jumlahnya. Kalau untuk meladeni, untuk menjadi meladeni sampean-sampean di tangsi istilahnya ataupun di markas sampean, tidak mungkin. Dan sebagian rakyat di sini adalah abdi dalem saya, abdi dalem. Nah, karena kehormatan Jepang itu dijaga, sehingga Ngesot Dalem bilang ini abdi dalem saya, perempuan dan juga laki-laki abdi dalem semua. Abdi dalem tidak ada di keraton, tapi di luar itu juga abdi dalem saya. Ini yang membuat Jepang hormat terhadap Ngesot Dalem. Ini sangat luar biasa. Ini adalah dari sejarah yang digali dari saksi-saksi sejarah yang saat itu. Saya juga mengambil saat itu dari tokoh peta pembela tanah air. Dia tahu persis gitu. Dari Bapak, kalau nggak salah Bapak Suwondo almarhum itu adalah pembela tanah air. Dia menceritakan posisi di Jepang, di Yogyakarta. Ini, jadi saya generasi keberapa sampai sekarang saya tetap misalnya menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan patriotisme dari ditanamkan di Yogyakarta melalui Sinuwun sampai sekarang sampai rakyat Yogyakarta. Itu jadi. Nah, inilah kalau bilang istimewa, memang artinya di sini keistimewaan Yogyakarta ini adalah menjadi perhitungan oleh Kaisar Jepang yang namanya Hirohito, itu perhitungan. Ini istimewa. Ya. Sejarah pendaratan di Kalimantan itu di sana ada kilang-kilang minyak 700. Ya. Itu di sana 20.000 pasukan didaratkan di sana. Tapi itu
Jepang tidak masuk dalam catatan, tapi catatan sampai sekarang inilah yang dinamakan istimewanya Yogyakarta. Jadi Ngesot Dalam itu sebagai simbol keistimewaan Yogyakarta. Maka yang namanya keistimewa itu tidak akan habis ataupun tidak akan luntur ataupun tidak ada hilang. Itu keistimewaan Yogyakarta.